Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang peta Karnaugh yang masih merupakan bagian dari aljabar boolean. Peta Karnaugh itu digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi boolean. Fungsi boolean sering mengandung operasi yang tidak perlu atau literal-literal dan suku-sukunya berlebihan. Nah, karena itu kita dapat menyederhanakan fungsi boolean tersebut dan artinya kita mencari bentuk lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal yang lebih sedikit. Penyederhanaan fungsi boolean itu disebut dengan minimisasi fungsi. Nah, sebagai contoh, kita misalkan ini ada suatu fungsi f x, y, ini berarti terdiri atas dua buah peubah atau variabel, dan fungsinya itu adalah x komplemen y ditambah xy komplemen ditambah y komplemen. Nah, fungsi ini dapat kita sederhanakan menjadi x komplemen ditambah y komplemen. Nah, penyederhanaan fungsi boolean ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama secara aljabar, yang kedua dengan menggunakan peta Karnaugh, dan yang ketiga menggunakan metode Cohen-Mackey atau dengan metode tabulasi. Nah, di sini yang lebih kita fokuskan adalah penyederhanaan dengan menggunakan peta Karnaugh. Sebelum kita masuk ke peta Karnaugh, kita lihat dulu sedikit tentang penyederhanaan secara aljabar. Jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan trik manipulasi aljabar. Namun, tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin jawaban akhirnya akan sama. Nah, metode yang tersedia adalah prosedur yang cut and try yang memanfaatkan hukum-hukum dasar yang ada pada hukum aljabar boolean. Nah, sebagai contoh, kita lihat yang pertama ada suatu fungsi x dengan dua buah peubah yaitu x, y. Fungsinya itu x ditambah x komplemen y. Nah, di sini kita bisa menggunakan hukum aljabar boolean yaitu hukum distributif, di mana hukum distributif itu A ditambah BC, ini bisa kita jabarkan menjadi A ditambah B dikali A ditambah C. Ini. Nah, di sini ada x ditambah x komplemen y. Kita misalkan x itu sebagai A, kemudian x komplemen itu sebagai B, dan y-nya sebagai C. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi x ditambah x komplemen dikali x ditambah ditambah y. Nah, x ditambah x komplemen ini sendiri bisa kita sederhanakan lagi dengan menggunakan hukum komplemen, di mana A ditambah A komplemen nilainya 1, sehingga X ditambah X komplemen bisa kita ganti menjadi 1, sehingga yang tersisa adalah 1 dikali X ditambah Y. Dan 1 dikali X tambah Y bisa kita tulis X ditambah Y. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada sebuah fungsi dengan 3 buah literal atau 3 buah peubah, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini fungsinya itu x komplemen y komplemen z ditambah x komplemen yz ditambah x y komplemen. Nah, di sini kita lihat pada baris pertama, minterm pertama dengan minterm kedua memiliki literal yang sama, yaitu x komplemen z. Ini juga ada x komplemen z. Dan yang berbeda adalah y komplemen dan y. Nah, di sini x komplemen z-nya bisa kita keluarkan sehingga bisa kita tulis x komplemen z dikali y komplemen ditambah y ditambah dengan x y komplemen. Nah, y komplemen ditambah y kita gunakan hukum komplemen lagi. Ini nilainya adalah 1 sehingga x komplemen z dikali 1 hasilnya tetap x komplemen z ditambah dengan ini x y komplemen ya. Tipe x komplemen z ditambah x y komplemen. Nah, untuk contoh ketiga juga sama, kita menggunakan beberapa fungsi atau beberapa hukum-hukum aljabar boolean. Sekarang kita masuk ke peta Karnaugh. Metode peta Karnaugh atau disingkat juga dengan K-map ini merupakan metode grafis untuk menyederhanakan sebuah fungsi boolean. Nah, metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Dan peta Karnaugh merupakan sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar.
yang saling bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Kemudian tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal atau hanya satu buah suku. Kemudian peta Karnaugh dapat dibentuk dari fungsi Boolean yang dispesifikasikan dengan ekspresi Boolean maupun fungsi yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Nah, di sini kita lihat bahwa peta Karnaugh itu terdiri atas beberapa peubah, ada yang 2 peubah, 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk peta Karnaugh dengan 2 peubah. Peta Karnaugh dengan 2 peubah dapat kita sajikan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan cara seperti ini, menuliskan simbol-simbol untuk mintermnya dari M0, M1, M2, dan M3. Kemudian dengan cara yang kedua, di sini kita tuliskan masing-masing sukunya. Di sini berarti ada, karena dia berbentuk seperti tabel yang berbentuk kotak, berarti ada baris, ada kolom. Nah, di sini untuk baris, kita misalkan ini sebagai baris X. Kedua buah ini merupakan baris untuk X, 0 untuk X komplement, dan 1 untuk X saja. Karena kalau pada minterm, jika ada komplement kita lambangkan dengan 0, dan jika tanpa komplement kita lambangkan sebagai 1. Nah, kemudian untuk kolom ini ada 2 buah kolom pertama dan kedua itu merupakan kolom untuk Y. Kolom pertama kita isi dengan 0, yang kedua dengan 1, berarti 0 itu untuk Y komplement dan 1 untuk Y. Karena kalau kita perhatikan di sini berarti X-nya 0, Y-nya juga 0, maka kita tulis X komplement Y komplement. Di sini berarti X-nya 0 berarti X komplement, Y-nya 1 itu berarti Y tanpa komplement. Kemudian pada baris kedua, X-nya bernilai 1 berarti X tanpa komplement, Y-nya 0 berarti Y-nya diberi komplement. Kemudian yang terakhir, baris kedua kolom kedua, X dan Y-nya sama-sama bernilai 1, berarti keduanya tanpa komplement. Nah, jika kita perhatikan 2 buah kotak yang bertetangga, masing-masing 2 buah kotak yang bertetangga, itu hanya berbeda 1 literal saja. 1 literal saja kita lihat antara kotak pada baris pertama, yang berbeda adalah Y. Ada Y komplement dan Y, sehingga X komplement kedua buah kotak sama. Kemudian antara kotak kolom pertama yang berbeda adalah X. Di atas ada X komplement, sementara ada X dan Y-nya sama. Antara baris kedua yang berbeda adalah Y komplement, X-nya sama, dan baris kedua kolom kedua yang berbeda adalah X komplement dengan X, sementara Y-nya sama. Sekarang kita lanjut ke peta Karnaugh dengan 3 peubah. Peta Karnaugh dengan 3 peubah, misalkan peubahnya itu adalah X, Y, dan Z, jumlah kotak di dalam peta Karnaugh itu sama seperti mencari jumlah baris pada tabel kebenaran. Kalau dia terdiri dari 2 buah variabel, berarti jumlah kotaknya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Kalau dia terdiri dari 3 buah variabel atau 3 peubah, maka jumlah kotaknya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Nah, di sini kita tuliskan dia dalam 2 baris seperti ini. Ini kita mulai dari M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, dan M6. Kemudian bisa juga kita sajikan seperti kotak yang di sebelah kanan. Kemudian baris pada peta Karnaugh untuk peubah X dan kolom untuk peubah Y dan Z. Berarti untuk kolom di sini ada 2 buah peubah, yaitu peubah Y dan Z. Baris pertama diidentifikasi nilai 0. Ini baris pertama nilainya 0, berarti untuk X yang pakai komplement, X komplement. Sedangkan baris kedua nilai X-nya 1, sehingga X-nya kita tulis tanpa komplement. Kemudian kolom pertama, kita tulis dengan 00, itu berarti X dan Y dan Z-nya kedua-duanya pakai komplement. Kemudian kolom kedua itu 01, berarti Y-nya pakai komplement, Z-nya tanpa komplement. Dan begitu seterusnya.
Kemudian perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Nah, antara kolom pertama dengan kolom kedua itu hanya berbeda pada peubah Z. Kolom pertama ada Z komplement, kolom kedua ada Z, dan X komplement, Y komplementnya itu sama. Antara kolom kedua dengan ketiga yang berbeda adalah Y. X komplement dan Z-nya sama. Dan antara kolom ketiga dengan keempat yang berbeda adalah Z-nya lagi. Ini Z, ada Z komplement dan Z, sementara X komplement dan Y-nya sama. Kemudian setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Nah, kalau kita perhatikan urutan dari MI-nya, yaitu indeksnya, urutan disusun sedemikian rupa sehingga setiap dua kotak yang bertetangga hanya berbeda 1 bit saja atau 1 peubah saja. Nah, seperti tadi baris pertama sudah kita lihat kalau masing-masing itu hanya berbeda 1 peubah saja, dan antara baris pertama dengan kedua bisa juga kita lihat bahwa yang berbeda itu hanya ada pada X. Di atas ada X komplement, di bawah ada X, Y komplement dan Y komplement, Z komplementnya sama. Pada kolom kedua, baris pertama dan kedua juga yang berbeda adalah X-nya juga. Y komplement, Z komplementnya sama. Begitu juga dengan kolom ketiga dan keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Diberikan sebuah tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaugh-nya. Nah, di sini untuk minterm yang kita untuk midterm itu kita pilih yang nilainya 1 ya. Nah, di sini dari dari tabel kebenaran ini kita lihat untuk baris pertama ini nilainya 0, 0, 0, ini 0, 0, ini 0, 1, 0, ini 0, 0, 1 ya. Kemudian yang berikutnya 0, 1, 1, ini 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, terakhir 1, 1, 1. Nah, jika ini kita pindahkan ke peta Karnaugh, karena ada 3 variabel berarti ada 8 buah kotak. Nah, di sini tadi sudah kita susun sesuai dengan ketentuan di atas. Kita susun sedemikian rupa sehingga untuk kolomnya itu berisikan 00, untuk YZ-nya 00, 01, 11, dan 10. Dan X-nya 0 dan 1 urutannya. Sehingga untuk jawaban kita ini bisa kita tulis juga. Ini ada 8 kotak. Untuk kolomnya ini untuk X dan untuk kolomnya itu ada untuk Y dan Z. Di sini kita bisa tuliskan variabel-variabelnya. Untuk kolom itu ada kolom Y dan Z, dan untuk baris ke bawah itu ada baris X. Untuk baris yang pertama ini 0, ini 1, untuk kolom ini 0, 0, kemudian susunannya tadi 01, 11, dan 00, kemudian ada 01, 11, dan 10. Gini. Nah, sekarang kita tinggal tulis, masukkan nilai kebenaran pada tabel kebenaran ini ke dalam peta Karnaugh. Yang pertama kita punya 0, 0, 0, berarti di sini nilainya 0. Kemudian 0, 0, 1, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, itu nilainya 0. Kemudian 0, 1, 0, X-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 1 di sini, dan Z-nya 0, berarti yang ini ya, itu nilainya 1. Kemudian X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti 0, 1, 1, 0, 1, 1, di sini nilainya 0 yang ini. Kemudian baris kedua 1, 0, 0, X-nya 1, baris kedua Y dan Z-nya 0, kedua-duanya 0, berarti ini nilainya 0. Kemudian 1, 0, 1, X-nya 1, Y dan Z-nya 0, 1, berarti ini nilainya juga 0 yang ini. Kemudian 1, 1, 0, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, berarti yang ini.
X 1 0. Berarti ini nilainya adalah 1 di sini. Terakhir 1 1 1. Nilainya 1. Ini X-nya 1, Y dan Z-nya 1. Ini nilainya 1. Nah, ini bisa kita samakan ya. Ini sama tabelnya. Berarti ini adalah peta Karnaugh untuk tabel kebenaran di atas. Nah, kemudian kita lanjut peta dengan 4 peubah. Peta dengan 4 peubah, kita misalkan peubahnya itu adalah W, X, Y, dan Z. Berarti untuk W dan X kita tuliskan untuk baris, Y dan Z kita tuliskan untuk kolom. Nah, ini kita susun sedemikian rupa sehingga masing-masing kolom atau masing-masing kotak yang bertetangga itu hanya berbeda satu peubah saja. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya, diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaugh. Ini terdiri atas 4 variabel atau 16 baris. Berarti kita punya 16 kotak. Ini 4 ke samping dan 4 ke bawah. Nah, ini kita susun sedemikian sehingga urutannya seperti ini. Untuk WX-nya 00, 01, 1110, YZ-nya 00, 01, 11 dan 10, sama seperti yang 3 variabel tadi. Nah, sekarang untuk nilai masing-masingnya kita sesuaikan dengan tabel kebenaran. Yang pertama W, X, Y, Z, keempat-empatnya 0, berarti yang semuanya 0 ada pada sini. Ini nilainya adalah 0. Kemudian baris kedua X-nya, W-nya 0, W, X-nya 0, kedua-duanya berarti itu masih berada pada baris pertama. Kemudian Y dan Z-nya 0 dan 1. Kita lihat nilai YZ yang 01, 01 adalah di sini, kolom kedua. Berarti nanti posisinya di sini. Ini. Nah, itu nilainya adalah 1. Atau supaya lebih cepat ya, kita lihat aja yang nilainya 1, nanti sisanya berarti 0. Nah, 1 yang kedua itu WX-nya 01. 01 berada pada baris kedua. Kemudian YZ-nya kita lihat 10. Kita lihat pada peta yang YZ-nya 10 itu ada pada kolom terakhir. Nah, itu juga nilainya 1. Kemudian di sini WX-nya 01, berarti masih pada baris kedua. YZ-nya kedua-duanya 1, berarti ada pada kolom ketiga. Nilainya juga 1 yang ini. Terakhir yang bernilai 1 ini WX-nya 1 kedua-duanya, berarti yang ini. YZ-nya 10, 10 ada pada kolom terakhir, berarti di sini 1. Nah, otomatis sisanya itu adalah 0. 0. Ini 0, 0, 0. Ini tadi sudah kita cari ya. Berarti ini adalah peta Karnaugh untuk tabel kebenaran pada contoh yang ini. Selanjutnya, tadi kita menggambarkan tabel kebenaran ke dalam peta Karnaugh. Sekarang kita masuk ke teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Yang pertama adalah pasangan dengan dua buah satu yang saling bertetangga. Nah, kita lihat jika ada 2 buah angka 1 yang saling bertetangga, pada contoh di sini, ini ada 2 buah angka 1 yang saling bertetangga, maka itu bisa kita sederhanakan dengan melihat literal atau variabelnya yang sama. Nah, kita lihat karena yang bertetangga itu adalah kolom ketiga dengan kolom keempat. Nah, di sini kita lihat kita lihat literalnya yang berbeda ya. Di sini yang berbeda adalah 1 dan 0. 1 dan 0 ini berarti Z-nya kan YZ. Berarti ini YZ, ini juga YZ. Cuman bedanya kalau dia 1 berarti Z-nya tanpa komplemen, kalau nilainya 0 berarti Z-nya dengan komplemen. Nah, karena yang berbeda adalah Z-nya, Z dengan Z komplemen, otomatis ini bisa kita hilangkan sehingga yang tersisa adalah Y saja. Nah, kalau kita diberikan peta Karnaugh seperti ini, kita bisa membuatkan fungsi F-nya itu FW X Y Z. Ini bisa kita tulis yang bernilai 1 cuman ini saja ya, cuma 2 buah ini berarti nilainya WX. W dan X-nya sama-sama 1, berarti keduanya ditulis tanpa komplemen. WX, kemudian YZ. WX, YZ ditambah
Ini masih sama untuk satu yang kedua, Wx YZ komplement. Nah, karena tadi Z-nya, Z antara dua buah kotak ini saling bertetangga dan Z-nya berbeda, maka Z itu bisa kita hilangkan. Sehingga fungsi ini menjadi Wxy ditambah Wxy. Nah, karena dia sama, berarti tuliskan satu kali saja. Bisa kita tulis menjadi Wxy. Nah, ini jika kita sederhanakan dengan peta Karnaugh. Kalau kita gunakan pembuktian dengan aljabar, kita bisa gunakan hukum distributif dan hukum komplement. Kita perhatikan di sini Wxy untuk kedua buah minterm itu sama. Yang berbeda adalah Z dengan Z komplement. Maka Z dan Z komplement bisa kita keluarkan, dan ini kita gunakan hukum komplement, di mana Z ditambah Z komplement nilainya 1, Wxy dikali 1 nilainya adalah tetap Wxy. Kemudian teknik minimisasi peta Karnaugh yang kedua adalah kuat jika ada 4 buah satu yang saling bertetangga. 4 buah satu yang saling bertetangga contohnya seperti ini. Ada 4 buah yang saling bertetangga. Caranya sama, kita lihat literal atau variabelnya yang berbeda. Nah, kalau dia berada dalam satu baris, otomatis yang berbeda itu kita lihat pada kolomnya. Kita lihat yang pertama, antara kolom pertama dengan kedua, itu yang berbeda adalah ini, 0 dengan 1, itu berarti si Z. Ini ada Z komplement, ini Z saja. Kemudian ini juga sama, Z-nya yang berbeda. Kemudian antara kolom kedua dengan ketiga, yang berbeda adalah ini, 0 dengan 1. 0 dengan 1 ini adalah Y. Ini Y dengan Y komplement. Otomatis nilai Z dan nilai Y-nya bisa kita hilangkan. Nah, kalau kita tuliskan fungsinya ke dalam bentuk secara aljabar ya, berarti ini yang bernilai 1, yang pertama adalah ini berada di baris Wx dan YZ. Wx-nya 1, YZ-nya 0, berarti Y dan Z-nya pakai komplement, ini dia. Satu yang kedua, Wx lagi, ini Wx-nya 0, 1, Y pakai komplement, Z-nya tanpa komplement, ini dia. Kemudian yang ketiga, tetap Wx, dan di sini ada Y komplement, Z komplement, karena keduanya sama-sama, tanpa komplement ya, kalau nilainya 1, tadi kebalik, berarti kalau dia bernilai 0, Y dan Z-nya komplement. Ini kalau dia bernilai 1 tanpa komplement, ini nggak pakai komplement, ini kebalik, ini tanpa komplement, ini yang pakai komplement. Nah, otomatis di sini kita tulis Wx, YZ, dan terakhir ini Wx-nya 1, YZ-nya 1, 0, berarti Wx, YZ komplement. Nah, setelah tadi kita sederhanakan, ternyata Y dan Z boleh kita hilangkan, sehingga yang tersisa itu hanya Wx saja. Dan karena semuanya sama-sama Wx, maka di sini cukup kita tulis 1 kali. Nah, ini bukti secara aljabar, bisa dilihat sendiri. Nah, kita lihat contoh lain untuk kuat atau jika ada 4 buah satu yang saling bertetangga. Kalau tadi dia terdiri atas satu baris yang sama, 4 buahnya berada pada satu baris. Sekarang jika 4 buahnya berada pada 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini kita lihat antara ini kolom pertama, yang berbeda adalah di sini 1 dengan 0. 1 dengan 0 ini adalah X, ini X, dan ini adalah X komplement. Berarti nanti X-nya boleh kita hilangkan. Yang tersisa adalah W saja. Kemudian yang di sini juga sama ya, X-nya yang bisa kita hilangkan. Dan kita juga bisa lihat seperti ini, mendatar. Secara mendatar atau horizontal, yang berbeda adalah 0 dengan 1. 0 dan 1 itu untuk si Z. Ini untuk Z komplement, ini untuk Z. Dan di sini juga Z-nya yang berbeda. Otomatis Z boleh kita hilangkan. Sehingga fungsi atas kita ini bisa kita hilangkan nilai X dan Z-nya. Dan yang tersisa adalah W dengan
Y saja. Ini W, Y komplement, ini juga W, Y komplement, ini juga W, Y komplement. Karena semuanya sama, maka cukup tulis 1 kali. Nah, kemudian yang ketiga itu oktet, jika ada 8 buah 1 yang saling bertetangga, seperti ini. Prinsipnya sama, kita lihat yang berbeda literalnya dan dihilangkan. Yang berbeda itu kita hilangkan. Untuk kolom pertama, untuk baris ya, di sini X-nya ada 1 dan 0, berarti X-nya kita hilangkan. Di sini masing-masing kolom ini berbeda semua ya. Kemudian untuk baris kita lihat antara ini dengan ini, kolom pertama dan dengan kedua, Z-nya yang berbeda. Yang pertama Z-nya 0, satu lagi 1, berarti Z boleh kita hilangkan. Kemudian antara kolom kedua dengan ketiga, ini Y-nya yang berbeda, yang ini, berarti Y-nya boleh kita hilangkan. Dan antara kolom ketiga dan keempat itu Z-nya juga berbeda, berarti X, Y, dan Z boleh kita hilangkan semuanya, sehingga di sini yang tersisa adalah W saja. Dan ini bisa kita buktikan juga secara aljabar ya. Nah, untuk contoh berikutnya, ini silahkan dicobakan sendiri. Nanti jika ada pertanyaan kita bahas menggunakan Zoom. Kemudian kita lanjut. Di sini ada trik berikutnya dengan penggulungan atau rolling. Pada contoh 51.14, sederhanakan fungsi boolean bersusun dengan peta Karnaugh di bawah ini. Nah, kita lihat tadi kan supaya dia bisa yang kita perhatikan adalah sisi atau kotak yang saling bertetangga, kotak yang bernilai 1 yang saling bertetangga. Nah, kalau kita lihat ini antara 1 ini, kalau kita gulung, anggaplah kita gulung kertasnya, dia akan bersatu dengan bagian yang ini. Nah, maka ini dengan ini juga bisa kita jadikan dia saling bertetangga. Ini juga sama. Dan kita bisa menggunakan prinsip yang sama seperti tadi. Nah, ini bisa dilihat nanti ya. Kemudian kita lanjut ke rangkaian logika, minimisasi fungsi boolean dan gambarkan rangkaian logikanya. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian logika sebelum kita sederhanakan. Kemudian setelah kita sederhanakan dengan peta Karnaugh, kita peroleh hasil fungsi, yaitu adalah seperti ini, X komplement Y tambah XY komplement. Silahkan nanti dicobakan sendiri menyederhanakannya dengan peta Karnaugh. Dan ini bisa kita gambarkan dengan rangkaian logika menggunakan prinsip gerbang logika, yaitu misalkan seperti ini. Ada X komplement lambang ini ada X, kemudian ada Y komplement kita lambangkan dengan segitiga seperti ini menghasilkan X komplement. Kemudian kita hubungkan dengan Y dengan operasi dan, berarti ini kita gabung seperti ini. Nah, ini menjadi X komplement Y dan kita ditambah berarti ada lagi X dan Y yang kedua. Y-nya komplement, berarti seperti ini. Keduanya X dan Y komplement, ini juga kita hubungkan dengan dan lagi. Dan ini menghasilkan X, Y komplement. X komplement Y dan X, Y komplement kita hubungkan dengan OR atau ya. Karena di sini ada tanda tambah. Kalau ada tanda tambah berarti operasinya adalah OR atau disebut juga dengan atau, dan bentuknya seperti ini. Dan ini menghasilkan X komplement Y ditambah X Y komplement. Berarti ini adalah bentuk gerbang logikanya setelah disederhanakan. Berarti dari ini kita sederhanakan menjadi ini. Nah,
Silahkan dicobakan ya, jika nanti ada pertanyaan kita akan diskusikan secara langsung menggunakan Zoom.